struktur rumahnya tuh rentan dan warnanya tuh indah banget tuh. Saya sekarang lagi di rumah, ini rumah saya, dan rumah saya ada di satu kawasan sekitar 4 hektar ya, kawasan pesan underscore trend. Dan ini sebuah kawasan kayak kampung pemuda gitu, yang di dalamnya ada Eko Rohilanomik, sebuah ekosistem tentang kehidupan anak-anak muda yang ada di sebuah kampung pemuda yang kita kasih nama dengan kampung pesan underscore trend. Konsepnya adalah alam, kampung, hutan, kebun, dan lifestyle di alam yang paling saya suka itu adalah kita setiap hari itu bisa punya pengalaman baru, menyaksikan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, baik peristiwa besar maupun peristiwa mikro yang kecil gitu. Dan setiap peristiwa yang terjadi itu menurut saya itu kayak sebuah performance ya. Jadi kayak pagi ada performance burung, ada performance lebah, kupu-kupu, capung, dan sekarang ada laba-laba nih. Laba-labanya lagi ada di tengah-tengah sarangnya, dan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah aktivitas yang layak ditonton dan layak dinikmati sebagai sebuah performance. Jadi saya suka kenapa pergi ke alam atau tinggal di sebuah kawasan yang masih alami itu, karena setiap hari itu ada pengalaman baru yang nggak pernah membosankan karena sangat dinamis. Kita nggak usah dengerin musik, kita nggak usah sibuk ngapa-ngapain, kita mending nikmati aja alam yang ada di sekitar kita tuh lagi ngapain. Ini ada laba-laba juga, ada laba-laba, dan ini kita nggak usah ganggu dia, cukup kita nikmatin aja apa yang dia lakukan. Terus nanti kita literasi di dalam buku laba-laba itu ngapain kalau lagi kayak gitu, dan itu bisa bikin kita punya sebuah aktivitas yang inspiring dan jadi healing juga sih. Saya suka nyari kejadian-kejadian mikro kayak gitu terus di videoin, hanya untuk koleksi pribadi, paling ditaruh di story. Tapi lebih lamanya bukan ngevideoin ya, menikmati sendiri gitu sambil ngeliatin aja. Nanti kita ke tempat lain ada lagi performance. Jadi kawasan alam itu kalau di kita di sini Kampung Pemuda tuh kayak sebuah kawasan yang di dalamnya banyak festival. Mungkin yang pernah ke Disneyland ya. Di Disneyland itu kan banyak wahana-wahana tuh. Nah, ini wahananya disediakan oleh alam itu langsung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yuk ikutin saya lifestyle di Kampung Pemuda. Aktivitas paginya ngapain aja. Sekarang kita mau keliling-keliling lagi di kawasan Kampung Pemuda Pesantren buat ngelihat performance alam yang lainnya. Kemarin pas saya lagi turun di sini jalan kaki malam-malam, keinjak ular. Ularnya dingin banget, bukan keinjak sih, dia yang nginjak saya. Jadi saya lagi jalan terus tiba-tiba ular ngelewatin kaki saya, rasanya kayak dingin. Tiba-tiba saya, ini dingin apa ya, pas saya lihat ular terus saya langsung lari. Itu pengalaman-pengalaman di alam kayak gitu tuh nggak terduga dan bikin happy sih. Lagi di cafe Kampung Pemuda Pesantren. Di belakang tuh ada cafe dan ada baristanya anak muda juga, anak-anak yang sambil berhijrah, sambil mereka belajar Islam dan sambil jadi barista. Nah, jadi di sini ada kantin, ada cafe, ibaratnya kalau di kampung ini warungnya lah. Ada warung, terus ada rumah di sini ada sekitar 22 rumah yang dipakai buat tamu, buat santri, buat orang tua murid yang pengen nginep di sini. Jadi bukan asrama modelnya, tapi rumah kecil sih, satu kamar doang. Kita ke atas ya, ke masjid ya. Nah, itu di belakang kita ada masjid, namanya Masjid Pemuda Rohilah.
dan itu masjid pemuda, jadi banyak kegiatan anak muda di situ. Di sebelahnya itu ada wall climbing, terus ada creative hub juga, ada cafe tadi, terus di sebelah sana itu ada kelas buat SMA ya, namanya 20 Mind Sociopreneur High School. Di sebelahnya ada asrama buat anak-anak 20 Mind. Itu di bawah itu tuh sekolah rimba tuh. Jadi sekolah SD-nya di situ, SMA-nya di sana, SMA-nya di sana, SD-nya di sana. Dan insya Allah hari ini kita ada kegiatan mau menanam pohon ya. Jadi setiap hari Jumat itu kita bikin program namanya program sedekah pohon. Jadi setiap hari Jumat kita nanam pohon, ngerawat pohon setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat itu bukan cuma sedekah materi ataupun uang, tapi juga kita sedekah oksigen, sedekah air, sedekah nitrogen, sedekah, banyaklah kebaikan-kebaikan yang dihasilkan oleh pohon untuk manusia dan untuk ekosistem. Jadi kita nanam pohon niatnya buat sedekah bagi alam, bagi makhluk, bagi manusia. Ada capung. Jadi nanti saksikan hari ini kita mau nanam ada 7 pohon. Ada pohon kalpataru, ada pohon trembesi, ada pohon pule, ada beberapa pohon yang bagus buat ekosistem. Karena di sini rata-rata waktu kita dapat tanah ini banyaknya pinus. Sebetulnya pinus itu nggak cocok di ekosistem Indonesia. Dia tuh pohon di Eropa ya, sehingga bikin tanah agak kering. Makanya kita pelan-pelan mau kita kembalikan kepada ekosistem aslinya, di mana pohonnya tuh pohon-pohon besar, pohon-pohon hutan, tapi bertahap, nggak bisa sekaligus, biar tetap rindang, baru nanti digantikan oleh habitat aslinya. Saksikan kegiatan saya untuk program sedekah pohon di Kampung Pemuda Pesan _Tren. Meakeun batur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, hari ini kita akan menanam beberapa pohon di pesantren, karena kita punya program hari Jumat itu hari sedekah pohon. Dan di belakang saya ini udah ada satu pohon. Nah, kita akan tanya ke ahlinya langsung aja nih. Namanya Kang Gilang. Apa kabar, Kang? Baik, Ustaz. Ya, ini belakang kita ada pohon apa, Kang? Ini yang di belakang kalpataru, Ustaz. Kalpataru ya? Ya. Usia? Usia di atas 20 tahun. Gede ya? Iya. Nah, Lingkarnya itu kalau sama 2 orang juga masih nggak kepegang gitu. Boleh tanya-tanya dikit nggak tentang filosofi dari pohon kalpataru buat jadi pelajaran buat kita? Kalau kalpataru itu sama dinas kehutanan lingkungan hidup dijadikan piagam juga kan, untuk piagam untuk pemerhati lingkungan, baik organisasi ataupun perorangan. Itu dari tahun 80-an kalau nggak salah. Kemudian dulu tuh kalpataru disebut pohon kehidupan. Jadi banyak makhluk hidup yang bergantung dari pohon ini. Wih, salah satu pusat ekosistem juga ya? Ya. Jadi kita nanam pohon kalpataru biar ekosistem di kawasan pesantren semakin hidup dan semakin berkah dengan kehidupan yang ramai. Makasih Kang Gilang. Enggak, kemarin kan Berarti pula apa? Bawah. ya lebih panjang. Kenapa pohon yang kita tanam tuh gede-gede? Sebetulnya bukan gede-gede aja, yang kecil juga banyak. Jadi kita kombinasi, ada yang memang kebutuhannya buat proses mengembalikan ekosistem hutan di sini. Kalau kecil itu kan butuh waktu yang lama ya. Dan ini memang kita ambilnya dari para pedagang yang memang dia jualan pohon, bukan kita ambil dari hutan. Sehingga yang gede-gede ini harapannya lebih cepat mengembalikan ekosistem. Yang kecil-kecil juga banyak yang ditanam, terutama oleh siswa-siswi sekolah rimba dan 20 Mind, sekolah Rohilah. Jadi kita kombinasi, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi teman-teman, ada fakta menarik dari pohon kalpataru yang sedang kita tanam. Ini ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini daunnya lebar, makanya kalpataru itu naungannya lumayan memayungkan. Jadi kalau orang Sunda nyebutnya pangiuhan, tempat berteduh ya. Jadi karena dia si daunnya besar-besar sehingga lebih teduh. Terus bentuk daunnya itu bagus banget, Allah sebaik-baik pendesain ya. Bentuk daunnya itu adalah bentuk aliran air. Jadi pas
air hujan jatuh ke atas daun itu, kalau hujan kan bentuknya gini, posisi di batangnya. Kalau jatuh air hujan, dia akan mengalir. Ini masih basah nih, ke ujung sini. Jadi tetesan air hujan itu jatuhnya dari sini, gitu, bukan dari sini. Fakta yang lebih menarik lagi adalah ini buahnya. Ini yang hijau sama yang coklat. Yang hijau masih muda, yang coklat yang udah tua. Buahnya ini kalau udah matang, nanti dia di atas pohon itu akan meledak. Ini katanya sih suaranya bisa sampai terdengar sejauh 1 kilo sampai 2 kilometer sekitarnya. Berarti lumayan ini. Dia meledak. Coba dengerin. Itu dalamnya tuh ada bijinya. Jadi ketika meledak, bijinya tuh akan tersebar di sekeliling pohon itu dan akan menumbuhkan pohon baru sehingga jadi sebuah ekosistem hutan. Keren ya, Masya Allah ya. Allah udah merencanakan semuanya. Jadi udah sebetulnya alam ini nggak ada, kita juga bisa hidup sih. Cuman kita disuruh jadi khalifah, nggak tahu ya kenapa ya. Padahal alam udah tahu cara hidupnya sendiri. Mungkin kita disuruh untuk ngambil manfaat ya, tapi dengan cara yang baik. Pokoknya ini meledak, terus nanti si biji-biji yang ada di dalamnya nanti bakal tersebar dan menumbuhkan pohon baru. Saya tidak berani lama-lama, takut meledak. Assalamualaikum guys, sekarang saya mau take over channel YouTube-nya Ustadz Hanan Taki. Kali ini ada acara grand launching dari sedekah pohon tiap Jumat di pesan_trend ya. Ini sebenarnya saya mau nge-MC ya, tapi bentar lagi acaranya akan dimulai. Jadi kita nanti akan mau yang namanya mensosialisasikan. Ini kalau sedekah Jumat itu nggak cuman uang atau mungkin makanan, tapi pohon. Wih, gimana serunya? Hari ini akan launching ditandai dengan ini beberapa pohon yang akan ditanam langsung di kawasan Masjid Pemuda Rahilah ya. Di antaranya ada pohon kalpataru dan juga ada pohon trembesi dan juga ada beberapa pohon. Ini yang pertama pastinya dari teman-teman juga, dari jamaah ya, yang sudah kolek, dari santri juga, terus juga dari Ustadz Hanan sendiri secara personal dan keluarga, dan juga pastinya alhamdulillah kita juga dapat support ya, ini dari Rumah Wakaf Indonesia ya. Jadi seperti apa keseruan acaranya ya, untuk acara grand launching dari program sedekah pohon di tiap Jumat berkah langsung dari Masjid Pemuda Rahilah kawasan pesan_trend. Jangan kemana-mana. Insya Allah luar biasa ya. Nah, pelan-pelan ini ada tekniknya dilakukan secara profesional ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Coba-coba mindahin pohonnya, jangan ya. Ini dilakukan oleh profesional pastinya dan sudah terlatih. Tanpa batas gitu, sampai Itu di John itu mending nganah di luar atau di John? Allahu Akbar. Nah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru selesai setengah dari kegiatan menanam pohon. Masih ada, tapi karena saya ada kegiatan jadi saya harus izin dulu. Dan barusan kita udah nanam 2 pohon, kalpataru sama pohon pule, dan masing-masing ada namanya. Kalau pule namanya Cahaya karena dia menyerap cahaya matahari. Kalau kalpataru kita karena dia pohon kehidupan, saya kasih nama Ki Hayat. Dan saya mau mengajak pada teman-teman para pengurus DKM masjid ya, yang kan di Indonesia itu banyak banget masjid yang pengen punya payung seperti Masjid Nabawi di Madinah ya. Tapi
itu kan teknologinya mahal, biayanya mahal. Sebetulnya ada sih solusi yang lebih praktis, murah, dan jauh lebih substantif ya. Dengan kalau masjid pengen punya payung untuk peneduh, sebetulnya salah satu yang paling luar biasa itu adalah nanam pohon besar kayak pohon beringin, pohon kalpataru yang dia sifatnya itu menaungi. Sehingga itu bisa menjadi payung nabawi tapi versi ekologi, di mana bawahnya itu akarnya menyerap air, lalu oksigen, karbon, dan juga banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dia munculkan. Harusnya itu bisa menjadi program semua masjid lah, untuk memayungkan masjid seperti nabawi tapi versi ekologinya, yaitu menanam pohon-pohon peneduh atau pohon-pohon kanopi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tren di seluruh masjid di Indonesia. Yuk kita bikin program hari Jumat sebagai hari sedekah pohon.